Ya, pemirsa, tukang ojek online di Tarakan, Kalimantan Utara melakukan pelecehan seksual terhadap tetangganya yang masih di bawah umur. Dengan dalih ingin menagih utang, pelaku melakukan perbuatan asusila tersebut di rumah korban. Pria 42 tahun yang bekerja sebagai ojek online ini ditangkap aparat Polres Tarakan, Kalimantan Utara karena melakukan pelecehan seksual terhadap tetangganya yang juga pelanggan ojeknya. Korban yang masih berusia 15 tahun itu dilecehkan tersangka saat berada di rumahnya. Tersangka mendatangi korban yang sedang berada di dapur dengan berpura-pura menagih utang. Khawatir kejadian serupa terulang, korban melaporkan tindakan pelecehan yang dialaminya kepada polisi. Lagi duduk-duduk di dapur, tahu-tahu HB datang langsung membuka jaket, membuka helm dengan alasan mau menagih uang, nagih utang. Atau langsung memegang. Pelaku disangkakan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, oknum guru honorer di Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara diduga melakukan pencabulan terhadap siswa kelas 3. Mirisnya, meski telah dilaporkan ke pihak kepolisian, pelaku belum juga ditetapkan menjadi tersangka dan masih bebas berkeliaran. Inilah A, anak perempuan berkebutuhan khusus berusia 8 tahun di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan gurunya sendiri. Kejadian bermula saat sang anak mengeluh kesakitan saat buang air kecil. Mengetahui anaknya diduga menjadi korban pemerkosaan, sang ibu dan keluarga langsung melaporkan kejadian itu di Polsek Siompu pada 29 Agustus 2022. Menurut pengakuan korban, pelaku pencabulan adalah wali kelas korban. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan pelaku kasus pencabulan ini. Yang menurut keluarga anak korban tersebut bahwa itu dilakukan oleh seorang gurunya. Pada saat diketahui, itu langsung dilaporkan ke Polsek setempat. Namun sampai hari ini belum ada tersangka terhadap kasus ini. Korban pun sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari karena infeksi saluran kemih. Sementara itu pihak Polsek Siompu, Ibtu Abdul Rahman mengakui adanya kejadian dan laporan terkait kasus pemerkosaan. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait pelaporan ini, namun belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Kami melaporkan pihak sekolah, ini guru-guru sekolah yang ada di SD yang ada di Kecamatan Wahinamboro, Kecamatan Siompu. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah. Namun saat ini memang kami belum menetapkan tersangka karena kendala pada saat melakukan pemeriksaan terhadap anak agak susah memberikan keterangan sehingga kami harus berkoordinasi dengan psikologi klinis untuk melakukan pemeriksaan pendampingan. Sementara kasus ini pun dialihkan ke Satreskrim Polres Buton. Di sisi lain, menanggapi kasus ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Selatan menyayangkan kejadian kasus pemerkosaan anak berkebutuhan khusus ini. Dan kami coba masuk ke lapangan, koordinasi dulu di Polsek, kemudian dari pihak Polsek kita sama-sama ke TKP atau rumah korban, kemudian dari situ konselor psikolog melakukan asesmen tanah. Sejak kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, UPTD PPA sudah melakukan pendampingan ke korban. Saat ini, PPA Buton fokus memberikan pendampingan agar rasa trauma korban berkurang. Seorang guru di salah satu SMK di Tarakan, Kalimantan Utara tega mencabuli 3 siswinya. Ironisnya, salah seorang korban diduga mengaku pernah disetubuhi oleh pelaku. UM 40 tahun seorang guru honorer di salah satu SMK di Kota Tarakan, Kalimantan Utara hanya bisa pasrah saat digiring aparat. UM harus berurusan dengan polisi usai dilaporkan mencabuli siswi di sekolah tempat ia mengajar. Berdasarkan pemeriksaan sementara, diketahui UM telah mencabuli 3 siswi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Ironisnya, aksi bejat pelaku dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Usai diperiksa intensif, polisi pun menetapkan UM sebagai tersangka. Motif
ataupun kronologis yang dilakukan dari si terlapor ini sendiri, yaitu pada saat di jam pulang sekolah yang mana sekitar pukul 5 sore atau 17.00, si terlapor ini selalu dengan modus yang sama, dia menarik si siswi ini untuk ditarik dibawa ke bawah tanah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus berkam di sel maksimal 15 tahun. Ironis dan tragis, seorang polisi berpangkat Brigadir 1 di Cirebon, Jawa Barat tega menganiaya dan mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus ini pun mencuat usai ibu korban mengadu ke pengacara Hotman Paris dan viral di media sosial. Bribtu CH hanya terdiam saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Polisi ini menjadi tersangka kekerasan seksual dan penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Ironisnya, pencabulan ini terjadi sejak korban berusia 9 tahun hingga kini korban berusia 11 tahun. Bribtu CH dilaporkan istrinya yang curiga dengan perubahan sikap anaknya. Dari kasus ini selain hasil visum, polisi juga menyita barang bukti yakni seragam sekolah dasar yang digunakan korban saat dianiaya dan dicabuli tersangka. Polisi cabul ini dijerat pasal berlapis tentang KDRT dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tanggal 5 meningkat menjadi LP, kemudian tanggal 6 September kita lakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 7 September. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah 19 hari melakukan penahanan. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Pelaku adalah oknum anggota Polri, inisial CH dan dengan pangkat Bribtu. Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat mengapresiasi gerak cepat Polresta Cirebon dalam menangani kasus ini. Komnas Perlindungan Anak mengimbau kepada masyarakat agar jangan memviralkan jika anak menjadi korban pencabulan. Hal ini justru akan mengancam masa depan korban. Pelaku hari pertama langsung ditangkap dan langsung ditahan. Itu bukti komitmen profesional seluruh penyidik ya untuk keadilan para korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak tidak serta-merta memviralkan ya. Kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Kini Bribtu CH tersangka pencabulan dan penganiayaan anak tiri harus mendekam di sel tahanan Polresta Cirebon. Ia menanti proses hukum hingga persidangan yang akan mendudukan dirinya sebagai terdakwa. Sebelumnya, kasus ini mencuat usai ibu korban mengadu pada pengacara Hotman Paris Hutapea hingga viral di media sosial. Ia merasa penanganan kasus anaknya lambat dan mempertanyakan alasan ia tidak diperkenankan mendampingi anaknya saat berita acara pemeriksaan. Pemirsa, seorang anggota polisi kini harus ditahan karena memperkosa keponakannya sendiri di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Hukumannya akan ditambah sepertiga karena korban masih berada di bawah umur. Aibda AR, anggota polisi yang bertugas di Intelkam Polres Kota Mobagu, kini harus mendekam di sel tahanan. Ia menjadi pelaku pemerkosaan keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Korban diperkosa di rumah pelaku pada tahun 2020. Aksi bejat pelaku diketahui saat korban melamar menjadi polisi wanita. Namun korban tidak lolos seleksi dengan alasan tidak perawan lagi. Korban pun melaporkan ini kepada keluarganya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diperkosa sebanyak 3 kali. Menurut ibu korban melaporkan ke kami dan sesuai juga laporan polisi yang dibuat secara singkat di SPKT, itu sudah 3 kali sekitar bulan April dan Mei tahun 2020 itu dilakukan terjadi dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh
pamannya sendiri, oknum polisi ini. Usai melakukan perbuatan bejatnya, pelaku pun mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota kepolisian. Saat ini sudah kita lakukan penahanan, jadi yang bersangkutan kita proses baik secara pidana, persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua korban, dan secara dinas sidang kode etik ya, yang ancamannya adalah pemecahan rekan. Jadi Aibda AR dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hukuman akan ditambah karena pelaku masih ada hubungan keluarga dan korban masih di bawah umur. Kini pelaku sudah ditahan, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Laporkan setiap tindakan asusila yang dilakukan oleh orang sekitar agar pelaku jera hingga dipenjara. Pemirsa, tertangkap basah sepasang suami istri curi 3 kotak susu formula di sebuah minimarket. Realita, segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.